2 Tawarikh 7 ayat 14, dan umatku, tentunya kita semua. Kan kita umat Tuhan, betul ya? Yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. So, doa didengar oleh Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang kita katakan ke Tuhan, itu pasti dia mendengarnya. Ya. Entah nanti bagaimana reaksi Tuhan, itu kedaulatan dia. Okay. Dan kemudian pengampunan dosa itu terjadi karena firman juga berkata bahwa yang membatasi Allah dengan manusia adalah ternyata dosa mereka. Dan kalau itu dua hal ini terjadi, doa didengar, kemudian pengampunan dosa itu terjadi, efeknya atau dampaknya adalah pemulihan negeri. Amen. Nah, jadi ini ayat ini menjelaskan, kita sudah bahas yang lalu, siapa yang dimaksud oleh Tuhan, tentunya umat yang nama Tuhan ada di dalam kehidupannya. Ya, dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saya singgung minggu lalu bahwa banyak orang Kristen itu mereka tidak berani menyatakan diri mereka Kristen secara terang-terangan. Nah, ini kan Tuhan Yesus bilang bahwa kalau kamu nggak berani mengaku namaku, aku tidak akan mengaku engkau di hadapan Bapa. Gitu. Jadi kita akan dibawa dalam situasi yang justru mempersempit ruang orang Kristen. Nanti kita lihat kenapa itu bisa terjadi. Yang kedua adalah mereka yang merendahkan diri, mereka sadar diri bahwa mereka adalah mereka orang-orang yang sangat perlu Tuhan. Dan kemudian berdoa mencari kehendak Tuhan bukan untuk kepentingan diri mereka, tapi dalam konteks pemulihan negeri, ya, dan mereka berbalik dari jalan yang jahat. Nah, saudara, untuk faham kita lebih mengerti tentang kebenaran ayat ini, saya sudah mengajak saudara untuk melihat ayat-ayat sebelumnya. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara, apa sih sebenarnya yang menjadi fokus atau yang menjadi inti daripada kebenaran firman ini. Kenapa mesti ada doa itu didengar Tuhan? Ya, karena memang apa yang didoakan itulah yang ada di hati Tuhan. Nah, Tuhan akan cukup campur di dalamnya. Okay? Kemudian pengampunan dosa dan pemulihan negeri, ini sebenarnya apa sih maksudnya? Gitu. Nah, kita sebagai orang Kristen perlu menyadarinya. Ayat 14, kemudian saya lompat ke ayat 18 dari 2 Tawarikh 7. Perhatikan, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata tak akan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Kita dapati kata maka, semua ini adalah satu rentetan peristiwa di mana Tuhan menyatakan bahwa umat Tuhan itu meninggikan dan memuliakan nama Tuhan, karena seringkali umat Tuhan tidak demikian. Ya, kemudian mereka itu merendahkan diri, mereka berdoa. Ya. Maka yang Tuhan kerjakan adalah meneguhkan takhta kerajaan, karena sebelumnya Tuhan pernah berjanji kepada Daud bahwa kerajaan yang Tuhan percayakan kepada Daud itu akan selama-lamanya, bahkan turun-temurun. Ya. Jadi dikatakan, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu sesuai perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Saudara, kalau kita lihat silsilah daripada Tuhan Yesus, kita ketemu semuanya bahwa mereka memang ada di dalam struktur atau rencana Tuhan yang seperti ini.
Jadi rupanya pemulihan negeri ini sebenarnya berbicara tentang kerajaan. Dan tentu saja bukan kerajaan Salomo, bukan kerajaan Daud, karena ayat ini berbicara tentang meneguhkan takhta kerajaanmu. Kemudian dari sana pemerintahan Allah di muka bumi terus turun-temurun. Oke? Kalau kita mundur ayat 15-16, perhatikan. Setelah umatku ini meninggikan atau memuliakan nama Tuhan, kemudian mereka merendahkan diri. Setelah itu mereka berdoa. Doa mereka didengar Tuhan. Kemudian mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Pemulihan negeri terjadi. Setelah mereka lakukan itu, ayat 15 bunyinya begini. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Siapa orang Kristen yang tidak berdoa? Semua orang Kristen pasti berdoa. Apapun alasannya, mereka pasti berdoa. Bahkan saya temui bahwa bukan hanya orang Kristen yang berdoa. Mereka yang mengaku beragama pun mereka berdoa. Tetapi dikatakan mata Tuhan terbuka atas tempat itu dan telinganya menaruh perhatian. Artinya gini, Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan mereka. Kemudian ayat 16 saudara temui, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Rumah di mana kerajaan Allah ditegakkan. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Wow, rupanya konteks kerajaan adalah di mana kerajaan Allah itu ditegakkan, dibangun, didirikan, dan diteguhkan. Dan membuat Tuhan tuh nyaman ada di sana. Ya saudara ya. Nah kita mengerti bahwa doa Salomo ini bukan doa untuk dirinya sendiri. Kalau kita mundur kepada apa yang sudah kita pernah bahas yang lalu, doa Salomo sederhana. Dia cuma minta kebijaksanaan dan pengertian untuk memenuhi dan menggenapi panggilan Tuhan atas Israel. Salomo nggak minta doa untuk harta, untuk kekayaan dirinya. Salomo nggak minta semua damai sejahtera untuk dirinya. Enggak, saudara. Tetapi waktu kerajaan Allah itu ditegakkan di Israel, maka segalanya itu terjadi. Pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan nyaman di sana. Orang Kristen mencari nyaman bagi dirinya sendiri. Ya. Tetapi lupa bahwa Tuhan nyaman nggak dalam hidup mereka. Nah, baru masuk ke ayat ini. Bahwa maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu. Dengan berkata takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Saya cuma mau sampaikan, tidak semua tempat Allah meneguhkan kerajaannya. Oke. Tidak semua tempat Allah meneguhkan kerajaannya. Dan saya mengulang ini, bahwa ini bukan kerajaannya Salomo. Ini bukan kerajaannya Daud. Ini kerajaan Allah yang memakai dan memanggil Salomo dan Daud untuk mengaturnya. Kalau kita mengerti ini, rumah kita bukan kerajaan kita. Keluarga kita bukan kerajaan kita. Komunitas kita bukan kerajaan kita. Tempat usaha orang Kristen bukan kerajaan mereka. Kalau itu menjadi kerajaan pribadi sendiri, tempat kerja saudara, dunia usaha saudara,
menjadi kerajaan saudara, Allah nggak pernah nyaman ada di situ. Allah tidak akan pernah meneguhkan kerajaannya di sana. Padahal pembelaan Tuhan sangat penting bagi orang Kristen. Kalau orang di luar Kristen saya nggak ngomong. Nah, perspektif atau cara pandang seperti ini penting bagi orang percaya. Karena pada waktu kerajaan Allah itu ada di tempat kita, ini bukan punya kita. Kita hanya dipanggil untuk mengaturnya di sana. Itu sebabnya kalau kita masuk di dalam satu pemaparan tentang stewardship, ya, penata layanan, termasuk isi dompet kita bukan punya kita. Baru Tuhan nyaman. Istri saya yes, tapi dia punya Tuhan. Saya macam-macam sama dia, Tuhan yang berperkara. Amen. Anak-anak saya punya Tuhan. Saya diberikan tanggung jawab untuk membawa mereka mengerti akan kebenaran firman. Sama dengan Daud, sama dengan Salomo. Kenapa Daud selalu menang? Kenapa Salomo juga selalu menang? Karena kerajaan Allah yang ditegakkan. Oke. Sampai sini dulu ya. Jadi Israel bukan kerajaannya Daud. Israel bukan kerajaannya Salomo. Karena yang Allah teguhkan adalah kerajaan Allah di Israel. Kenapa demikian sih? Karena sasaran Tuhan cuma kerajaan kok. Gitu. Nah, Allah memakai semuanya itu. Kenapa kerajaan Allah ditegakkan? Mari kita lihat. Buahnya pemulihan negeri. Buahnya pemulihan pribadi, keluarga, komunitas, baru negeri. Gitu. Ya. Nah, pada kerajaan Allah kan ada batas teritorial kan. Di luar kerajaan Allah, Allah tidak akan bekerja penuh. Oh, kasih Allah menjangkau betul. Tapi kalau dia nggak pernah nyaman di sana, kenapa sih dia nggak pernah nyaman? Karena manusia di sana cuma cari nyaman untuk dirinya. Nah. Oke, saya tambahkan pesan Tuhan ini. Lapangkanlah tempat kemahmu, itu Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Coba lihat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Saudara, dalam membangun kerajaan Allah, memperluas teritorial. Tuhan bilang gini, kamu jangan hemat. Kamu jangan pelit. Karena apa yang ada pada kamu adalah untuk kerajaanku diperluas. Maka proteksi Allah akan muncul. Oke, saya pelan-pelan ya. Gitu. Nah, ayat ketiga dari Yesaya 54, sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Nah, orang yang ngurusi dirinya sendiri, yang ngembang kanan kiri kan bahkan maju gitu ke depannya. Yang mengembang ke kanan ke kiri adalah kerajaan Allah, saudara. Di mana saudara dan saya dipanggil untuk mengelolanya. Nah,
Ya. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Sudah perhatikan ini kan bicara konteks kerajaan Allah. Ini wilayah kerajaan Allah. Nah, pada waktu Allah meneguhkan kerajaannya, maka bagian Tuhan adalah memberikan kuasa dan otoritas kepada orang percaya. Allah adalah kasih. Betul. Tapi berapa banyak orang Kristen kehilangan otoritas dan kuasa. Karena otoritas dan kuasa hanya dipercayakan kepada mereka yang akan memperluas kerajaannya. Kenapa orang Kristen gak berani ngusir setan? Kenapa 2 orang Kristen gak menyentuh negaranya? Mereka ngurus diri sendiri. Tapi pada waktu mereka bergerak untuk memperluas kerajaan Allah, Tuhan bilang gini, aku berikan kamu kuasa. Itu sebabnya kepada Yosua dikatakan, tempat yang kamu injak akan menjadi milikmu. Dari mana itu bisa dapat? Karena tempat yang diinjak oleh Yosua akan dibangun kerajaan Allah. Oke? Ya, ini saya berikan awalnya dulu. Gitu. Jadi bagian daripada Tuhan adalah memberikan otoritas, memberikan kuasa. Itu sebabnya orang Kristen gak pernah takut tuh untuk berdoa atas orang sakit, orang yang mau mati enggak, bukan urusan. Tapi otoritas itu ada, makanya Tuhan bilang begini, healing the sick, sembuhkanlah yang sakit. Tema bulan ini bukan hanya healing the sick, tapi healing the land. Kenapa? Karena land adalah sumber. Bicara land, bicara negeri adalah sumber. Ya. Dan saya singgung minggu lalu bahwa banyak orang di Indonesia bisanya cuma menghujat Indonesia. Indonesia gini. Tapi pasang bendera di rumahnya aja enggak. Lah, terus mereka cuma bisa mencela, tapi hati mereka nggak ada. Padahal mereka memperoleh segala sesuatu dari negeri mereka. Itu sebabnya pemulihan negeri itu bukan tanggung jawab hanya pada pemerintah, mereka cuma pengelola. Tanggung jawab pemulihan negeri adalah pada setiap orang percaya. Oke? Jadi bagian orang percaya adalah mengembang ke kanan ke kiri, karena pada waktu itu kita akan menempati kota-kota yang sunyi. Seringkali kalau kami pergi pelayanan, masuk dari kota ke kota, apalagi kalau di Jawa Timur ini kan seringkali pakai mobil gitu saudara ya. Begitu kami masuk satu kota, terus kita lihat, kita langsung bisa merasakan atmosfernya. Yang paling cepat itu istri saya. Dia bilang gini, ini nggak ada gereja pasti di sini. Saya bilang kenapa? Hawanya beda. Saya nggak sebut beberapa kota, tapi saya bisa menyebut dan saudara akan tahu itu kota-kota apa. Sekarang saya bilang, iya ya, nggak ada gereja di sana ya. Gitu saudara. Coba kalau saudara pergi ke kecamatan-kecamatan di kota Banyuwangi, di kabupaten ini. Saudara lihat, nggak ada orang yang mau bangkit bagi negeri mereka. Nah jangan salahkan kalau persekusi atas orang Kristen juga banyak terjadi. Berapa waktu yang lalu kami berdua pergi ke Israel. Kepingin lagi sih ke sana ya satu waktu. Ya kepingin aja boleh kan. Tapi kan Tuhan gitu ya. Jadi setiap kali kita berjalan kaki di kota Yerusalem. Gak semua kota itu kita jalan kaki saudara ya. Tapi kalau di wilayah-wilayah seperti tempat Tuhan Yesus disalib atau kita ke wilayah-wilayah tentang perjalanan Tuhan Yesus. Itu langsung gini. Kita kan ada guide, ada pemandu wisata.
Karena sebenarnya itu bukan berwisata tapi pilgrim. Pilgrim itu apa ya? Ziarah. Thank you. Jadi setiap kali gitu kita berdua gini, langsung istri saya bilang gini, kok di sini beda ya? Kok di sini beda ya? Jadi kita jalan kaki, di sini pasar orang jualan, sampai sini, kok sampai sini beda ya? Terus langsung pemandu wisata kita bilang gini, ingat Bapak Ibu, ingat dompetnya, ingat Bapak Ibu, ingat dompetnya. Sudah tahu, karena Yerusalem dibagi antara wilayah Kristen, wilayah Armenia, wilayah Yerusalem itu dibagi. Termasuk yang selalu menghujat Kristen. Begitu kita masuk sana, pemandunya langsung teriak-teriak lagi. Hati-hati, hati-hati saudara, hati-hati. Oh ada teman kita satu, nggak hati-hati saudara. Wah dia asik gini. Bablas dompetnya, kameranya bablas. Sudah tahu tempat apa? Yesus ditolak. Oh yes. Tapi begitu langsung, ini loh, dia merasa banget gitu loh. Ini tempatnya beda. Ya di sini kita bisa lebih santai, gitu loh pemandunya. Sudah ngerti maksud saya kan? Saudara pengen aman, pengen sejahtera. Gimana bagian kita yang membangunnya? Pemazmur berkata, sia-sialah semua menjaga kota kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Oke? Jadi isunya ini healing the land adalah kerajaan. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah panggilan untuk kita bangun, bangkit. Panggilan untuk kita berdoa. Nanti minggu depan kita akan bicara tentang gaya berdoa. Dan panggilan untuk berperang. Karena kerajaan itu selalu memperluas dan menduduki kerajaan lain. Oke. Saya tidak meninggikan kerajaan setan. Tapi kalau namanya kerajaan, pasti setan memperluas wilayahnya. Suka tidak suka, orang Kristen diperhadapkan dengan itu semua. Bangkit, bangun, wake up. Sehingga doa kita nanti berbeda. Hidup kita hidup peperangan, menghantam semua. Saudara-saudara gini. Dengan apa kita bisa mengalahkan kerajaan kegelapan? Dengan doa kan? Kan tembus alam roh lewat doa, betul gak saudara? Gitu. Nah minggu depan kita belajar lebih banyak. Gitu. Doa yang seperti apa yang didengar Tuhan. Ya, dan ini panggilan untuk berperang. Jadi panggilan untuk bangkit, bilang, bangkit tau. Ini yang gini-gini nih. Jangan pikir mereka aman-aman loh. Hari ini mereka di sini, keluar, oh saudara, jangan pikir aman-aman loh. Itu sebabnya pemimpin profetik di sini selalu mengingatkan anak-anak muda semua yang pelayanan, jangan pikir aman loh. Enggak, karena atmosfer ini masih dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Ya, buahnya kan ya itu macam-macam saudara. Nah, kita nggak mau itu semua. Nah, membangun kerajaan Allah sebenarnya rencana awal dari Tuhan menempatkan manusia di muka bumi. Kerajaan Allah sebenarnya rencana awal menempatkan Adam dan Hawa di muka bumi. Dan pada waktu Allah mendirikan kerajaannya di muka bumi, suasananya adalah suasana surgawi. Semua tersedia. Itu rencana awal Tuhan. Ya. Nah,
Kepada mereka diberikan tanggung jawab atas bumi dan isinya. Saudara, tanggung jawab kita ini ya, ada banyak orang, saya sebagai suami ini bertanggung jawab untuk istri saya, anak saya. Oh iya betul sebagai suami. Tapi sebagai orang Kristen, tanggung jawab saudara adalah lain. Oke. Nah, kalau di kelas ayat tuh diajar. Kalau anak nanya, Pak, kenapa sih papa kerja? Coba saudara deh. Ya, saudara yang papa-papa ya atau mama-mama yang kerja. Kalau anak saudara nanya, kenapa papa kerja, kenapa mama kerja? Jawabnya apa? Klasik ya. Kalau papa nggak kerja, siapa bayar listrik? Kalau papa nggak kerja, dari mana berasnya? Kalau papa seputar dirinya sendiri. Tapi kalau orang Kristen ngerti ini, papa kerja supaya kerajaan Allah ditegakkan di tempat papa kerja. Maka Allah meneguhkan tempat kita. Amen. Nah, ini rencana awal kan? Tuhan bilang ke Adam, rawat di bumi. Pelihara bumi ini. Itu di kitab Kejadian ada. Dan kemudian kamu perluas, karena pada waktu itu kerajaan Allah tegak hanya di Eden. Hanya satu tempat aja. Tapi di luar itu masih kacau balau kan. Kalau sudah perhatikan gini, saya pelan-pelan ya. Waktu Tuhan membuat bumi gelap kan. Betul ya? Kemudian iblis dilempar ke bumi kan. Betul nggak? Nah, jadi pada waktu itu, ini bumi ini banyak dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Kemudian Allah menempatkan Adam dan Hawa di Eden untuk memperluas ini. Supaya merambah ke wilayah yang lain. Namun sejarah mencatat bahwa Adam dan Hawa melakukan dosa. Itu sebabnya dikatakan kalau mereka berbalik tadi ya, 2 Tawarikh 7. Mereka melakukan dosa dan kerajaan Allah dicabut dari mereka. Nah, upaya Tuhan untuk mendirikan dan membangun kembali kerajaan Allah apakah berhenti? Tidak. Terus menerus. Setelah Adam dan Hawa, sudah lihat zaman Nuh. Pada zaman Nuh kembali lagi muka bumi dibikin tenggelam, saudara. Aduh, orang udah banjir mikir kalau saudara kebanjiran tuh repot sudah ya. Tapi kalau zaman Nuh gak bisa kemana-mana loh. Nah, kemudian Allah pulihkan itu. Supaya apa? Supaya lewat Nuh kembali lagi kerajaan Allah didirikan. Kemudian zaman Nimrod. Kemudian terus zaman Abraham, Ishak, Yakub. Semua dari Yakub muncul bangsa Israel. Tujuannya apa sih? Cuman mendirikan kerajaan Allah. Cuman satu. Allah ingin supaya kerajaannya itu ditegakkan. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Zaman Yosua, hakim-hakim. Sudah pelajari semuanya. Semua narasi Alkitab. Daud, Salomo, semua. Tapi Tuhan kasih pesan di dalam 2 Tawarikh 7, ini ayat 18 sudah lihat. Ayat 19 sampai 22, Tuhan bilang begini, kalau kamu berbalik, wah saudara baca aja deh. Kalau kamu berbalik, maka kerajaan Allah itu akan dicabut dari bangsa Israel. Terjadi? Yes. Kemudian terjadi peperangan terus antara bangsa Israel dengan bangsa Israel. Padahal mereka satu keturunan Abraham. Dan kemudian berpisah Yerobiam, Rehabiam, Israel dengan bangsa Yehuda. Terus perang. Kenapa? Kerajaan Allah. Di keluarga kalau perang terus, coba lihat. Coba lihat. Apa sih yang ditegakkan di sana? Gitu. Akhirnya tiba zaman Yesus. Nah, saya cuma mau katakan Yesus datang bukan untuk keselamatan. Yesus disebut Mesias. Apa sih arti Mesias? Orang bilang yang diurapi. Salah, saudara. Arti kata Mesias adalah raja yang diurapi. Untuk memulihkan kerajaannya di muka bumi, Allah menurunkan raja di atas segala raja.
Mau pulih keluarga? Tempatkan raja di atas segala raja dong. Betul nggak saudara? Ya, gereja bicara pengurapan, pengurapan sudah ada dalam saudara dan saya. Karena dia Mesias kan? Raja yang diurapi ada dalam kita, berarti kita berjalan dalam pengurapan. Artinya apa sih? Pengurapan itu apa sih? Pengurapan itu saudara dan saya dimampukan untuk melakukan dan menggenapi panggilan Allah. Tuhan tolong urapi aku. Tunggu dulu. Tujuannya, saudara diberikan otoritas dan kuasa. Nah, tapi karena dikuasai semua ini oleh setan, Allah turun dalam kasih. Manusia berbalik dulu. Tapi orang Kristen cuma berhenti pada kasih aja. Sehingga mereka pikir Tuhan Yesus datang untuk keselamatan bawa orang ke surga. No, kerajaan Allah adalah surga. Jadi misi Tuhan Yesus apa sih? Sederhana, dia mengembalikan kerajaan Allah di muka bumi. Banyak orang mengira bahwa misi Tuhan Yesus cuma keselamatan. Saya cuma mau katakan bahwa keselamatan cuma langkah awal untuk kerajaannya ditegakkan. Mau lihat ayatnya? Matius 16 ayat 18. Ini kata Yesus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini bukan pesan gereja, bukan pesan bukan pesan lembaga gereja, saudara. Ini pesan kepada orang Kristen yang komunitasnya disebut gereja. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tuhan membangun gerejanya yang kerajaan Allah dinyatakan dan diteguhkan oleh Tuhan. Gereja siapa? Saudara dan saya. Betul? Kita semua. Itu sebabnya selalu ada seruan gaya hidup kerajaan. Bukan gaya hidup orang Kristen. Gaya hidup kerajaan. Kenapa? Karena Yesus adalah raja segala raja. Dan gaya hidup dia yang kita adopsi. Dapat ya gambarannya semua ya? Moga-moga dapat ya. Dan aku pun berkata kepadamu, dikatakan gini. Dan kemudian, coba perhatikan ayat yang terakhir. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa sih maksudnya? Kerajaan alam maut. The gates of hell. Tidak bisa menguasai kerajaan Allah di dalam hidup orang percaya. Karena jemaatku di situ, my church adalah gerejaku, eklesia yang diutus. Oleh sebab itu kita mengerti sekarang, orang Kristen berhenti hanya untuk dirinya sendiri. Saudara ada di muka bumi ini, saudara dan saya diutus untuk membangun, memperluas kerajaan Allah. Oke? Ini kan pesan untuk orang tua sama dong. Karena kenapa sih ini? Alam surgawi cuma ada di kerajaan Allah, nggak ada lagi. Ya, nanti saya buktikan ayatnya. Jadi orang percaya itu kan imamat yang rajani ya. Apa sih tugasnya imamat yang rajani? Tugasnya cuma memproklamirkan perbuatan-perbuatan besar dari dia kepada dunia. Artinya saudara dan saya diutus kan? Itu sebabnya doa berkat yang kita kenal orang Kristen sebagai doa berkat di akhir dari ibadah sebenarnya adalah doa pengutusan. Perhatikan kata-kata saya, bahwa pulanglah ke tempat di mana Tuhan menempatkan engkau. Itu pengutusan. Mungkin beberapa cuman, oh ya penyertaan Tuhan, perlindungan. Betul. Kenapa butuh perlindungan Tuhan? Saudara bertempur dengan kerajaan kegelapan. Kenapa butuh penyertaan Tuhan? Supaya saudara tidak sendirian di dalam
menghadapi kerajaan kegelapan. Amen? Kita. Jadi minggu depan kita akan bahas tentang doa eklesia. Karena arti kata eklesia adalah utuslah aku. Jadi jemaat Tuhan adalah jemaat yang diutus oleh Tuhan. Waktu dia diutus oleh Tuhan, kerajaan kegelapan gak bisa menghancurkannya. Alam maut tidak akan menguasai. Ya? Gitu. Nah, yang seperti apa sih? Sederhana. Dunia akan melihat di tengah badai kita akan tetap berdiri teguh dan berkata sekali Yesus tetap Yesus. Ini orang percaya yang dibangun oleh Tuhan Yesus, diutus untuk healing the land. Mari kita keluar dari rumah kita. Kita keluar dari komunitas. Dulu saya suka nonton sepak bola. Ya sampai sekarang sih. Ya, sampai sekarang. Di sini kan juga waktu itu ada nobar ya. Dulu ada satu pemain sepak bola yang terkenal. Namanya Mario Kempes. Bukan kempes ya, kalau kempes cucu saya itu kalau udah kecapean dia bilang kempes katanya gitu. Mario Kempes. Itu kalau main, waduh keren banget saudara. Tapi kalau dia main di negara lain selalu jelek. Orang Kristen jangan cuma gagah di rumah. Jangan cuma gagah di gereja. Pulang lo, pulang lo. Kalau orang Batak bilang mula maho gitu. Keluar dari tempat ini. Kerajaan Allah, saudara yang tegakkan. Maka Tuhan menegakkan dan meneguhkan hidup saudara. Dia hanya membela kerajaannya. Masa Tuhan membela kerajaan setan? Ya, itu sebabnya saya selalu bilang bahwa kita ini generasi penakluk. Setelah Tuhan katakan ini jemaatku, apa sih yang Tuhan berikan? Eklesia, siapa yang mau diutus? Nggak usah angkat tangan. Mereka yang mau diutus, perhatikan ini. Mereka yang mau diutus, kepada mereka diberikan kunci kerajaan surga. Kalau nggak mau diutus, untuk apa tuh kunci? Sia-sia kan? Kenapa diberikan kunci kerajaan surga? Karena dunia ini, kerajaan surga itu ditolak. Perhatikan kata-kata, sejak dia ada, yaitu Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah sudah diserongkan. Bagian saudara dan saya adalah menyatakan kerajaannya. Kalau saudara mau menyatakan kerajaannya, saudara diberikan kunci kerajaan surga. Saudara pulang pergi, kemana? Ke surga. Siapa yang mau ke surga? Di mana saudara berada itu surga loh. Selama ini orang bilang, siapa yang mau pergi ke surga? Mau. Kenapa? Karena nanti mati. Tuh kan orang Kristen pengertiannya pergi ke surga. Kalau orang Kristen sudah diberikan kunci kerajaan surga, orang Kristen hidup di surga dong. Ayat ini bukan berlaku kalau udah mati loh saudara. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. So doa saudara adalah doa deklarasi apa yang saudara katakan di muka bumi, di rumah saudara, di tempat kerja saudara, di komunitas saudara, surga membela. Ini cuman konteks kerajaan. Nah kalau apa yang kita doakan itu surga membela. Di mana kita berada menjadi surga, di mana kita berada jadi surga. Kita pergi ke kota itu berubah alam atmosfernya. Maka bagian saudara dan saya, eklesia yang menyembuhkan negeri. Jadi bagaimana saudara bisa menyembuhkan negeri? Sederhana, tinggikan raja di atas segala raja.
Jadi dimanapun saudara berada sebagai gereja dalam kerajaan Allah, maka kesembuhan atas negeri terjadi. Kesembuhan atas negeri kan kita nggak bisa sendiri kan? Kesembuhan atas Banyuwangi nggak bisa sendiri kan? Itu sebabnya berhenti kita menghujat gereja lain yang meninggikan Yesus. Kalau dia tidak meninggikan Yesus, ya namanya bukan gereja. Betul? Jadi keluar dari tempat ini jangan pernah berdebat. Wow, kalau di gerejaku ini begini. No. Lihat dia meninggikan Tuhan apa enggak. Gitu. Nah, yang pertama kalau orang Kristen ngerti ini, mereka akan mempertahankan dan mendirikan serta membangun kerajaan Allah. Itu sebabnya setiap pribadi yang bergerak di dalamnya, mereka bukan bekerja untuk sang raja, tapi mereka bekerja bersama sang raja. Kalau saudara kerja di tempat saudara kerja bersama Yesus, pasti ada jalan keluarnya. Gak mungkin gak ada. Kalau saudara kerja, dimanapun saudara berada, bersama Yesus, damai sejahtera Allah pasti memerintah. Amen? Kenapa sih orang Kristen banyak sungut-sungut kehilangan? Mereka kehilangan kerajaan. Mereka kehilangan Yesus. Jadi saudara, Matius 16 ayat 18 tadi, ini ya, saya mundur ini ya. Ini berbicara tentang pelimpahan otoritas kepada semua saudara untuk healing the land. Ayat 19 adalah pelimpahan otoritas dari Tuhan kepada orang percaya untuk mewujudkan surga di bumi. Amen. Jadi yuk kita bangkit. Kalau orang Kristen masih menghujat negerinya, mereka nggak ngerti panggilannya. Amen. Jadi orang Kristen akan bergerak dengan otoritas Allah di bumi. Saudara kemana-mana berjalan dengan satu sertifikat dari Allah sendiri. Coba bayangkan gitu saudara ya. Saya dulu waktu kerja tuh di backup oleh RI 1. Yang ikut saya tuh pasukannya. Pasukan pengawal RI 1. Rasanya kepala udah gede banget saudara. Tapi yang menyertai saudara, ini raja di atas segala raja loh. Selama kerajaannya ditegakkan. Gitu ya. Jadi, saudara punya otoritas di bibir mulut. Oleh sebab itu, bibir mulut ini jangan dipakai sembarangan. Jangan dipakai menghujat, jangan dipakai untuk kata-kata yang gak bagus, tapi firman Allah yang keluar, maka otoritas Allah kerja. Karena firman Allah adalah Allah. Ya, jadi siapa yang dipercayakan untuk semua ini ya gereja dong, gak ada lagi. So healing the land, pemulihan negeri adalah panggilan semua orang Kristen, terhadap semua orang Kristen. Panggilan bagi gerejanya. Sederhana, tinggikan Yesus saja. Banyuwangi berubah. Ya. Saudara mau pergi kemana? Tinggikan Yesus. Tempat saudara berada, itu berubah. So kita mengerti kenapa healing the land. Kenapa tema bulan ini healing the land. Pemulihan negeri. Karena itu hanya bisa terjadi pada waktu kerajaan Allah didirikan, kerajaan Allah dibangun, kerajaan Allah ditetapkan, dan kerajaan Allah diperluas. Baru healing the land itu terjadi. Mulai dari mana? Setiap panggilan bidang hidup saudara. Dunia kerja kah? Dunia usaha kah? Di rumah tangga kah? Semuanya. Itu panggilan Tuhan atas kita untuk healing the land. Amen? Gitu. Jadi di sini baru yang dibilang generasi penakluk.
Karena bagian saudara dan saya adalah menghancurkan kerajaan kegelapan. Bangkit orang Kristen, bangkit gerejanya. Yang salah itu bukan sistem di mana kita mengatur keluarga dan sebagainya. Bukan. Itu gampang dipelajari. Yang keliru itu bukan sistem bagaimana membangun usaha. Bukan itu. Itu semua bisa belajar. Kuliah aja selesai. Bisa. Yang perlu diperbaiki adalah kerajaan Allah tegak apa enggak. Karena Tuhan akan berikan hikmat. Yang terakhir saya mau sampaikan kepada saudara. Lapangkanlah tempat kemah-kemahmu. Amen. Saudara punya usaha, saudara akan berkembang. Jangan cuman jago kandang. Mario Kempes. Lama-lama kempes. Saudara. Saudara kalau cuma jago kandang, orang Kristen kempes wes. Gitu. Jangan cuma jago di tempat. Tapi di dunia ini. Maka saudara akan dikenal. Di dunia kerja, dunia usaha. Oh, kalau kita berhubungan kerja dengan dia, pasti beda. Pasti beres. Gak pernah tuh KW7 bilang asli. KW7 ada enggak? Enggak ada. Enggak pernah tuh KW1. KW1 tetap palsu. Orang Kristen berjalan dalam kebenaran. Amen. Gitu saudara. Jadi lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Artinya meluas gitu saudara. Janganlah menghematnya. Oh, kita hemat. Itu semua untuk apa? Diri kita sendiri kan? Beberapa waktu lalu nih kita sudah mulai meluas ke kota-kota yang sunyi. Berapa waktu lalu, udah lama gitu ya. Tapi kira iya sih, panggilan kita ini menduduki kota-kota. Dunia kerja saudara menduduki kota-kota. Pak, saya bisanya bikin pisang goreng. Pisang goreng yang paling enak di Banyuwangi. Halo? Gimana caranya? Apa masuk kamar berdoa minta hikmat? Yo belajar. Tuhan kasih jalannya. Ya enggak saudara? Siapa yang tahu pisang kipas? Enggak tahu tak? Tahu kan? Ayo asalnya dari mana? Dari Medan. Nyampe loh Banyuwangi. Banyuwangi mau bikin pisang apa? Pisang sale. Harus nyampe ke Amerika. Halo, enggak ada yang amin deh. Betul? Istri saya bikin baju. Ini aplikasinya nih. Di Kabupaten Banyuwangi orang bilang, bikin baju di mana ya? Bikin baju di mana ya? Bikin baju di mana ya? Wah, mesti di kota besar. Ada yang kasih tahu. Itu loh, dari sini kira-kira 1 jam lebih. Sudah tahu yang jahit di sana? Dari Surabaya datang, dari Malang datang. Untuk kerja di situ. Ya. Ayo, apa sudah ya? Pastelmu. Harus sampai Perancis. Peranakan Ciamis. Loh iya betul loh. Itu kerajaan. Ayo. Nasi bakar jangan cuma jualan hari Minggu. Jangan cuma saya ini iklanin bola-balik. Itu jemaatku kalau bikin ini ciame. Keren. Itu gaya hidup kerajaan. Ya. Ayo bangkit. Kita akan merambah ke banyak tempat. Akan banyak yang datang kepada kita. Hanya karena Yesus ditinggikan di sana. Karena waktu Yesus ditinggikan, dia menarik banyak orang. Kepengen toko laku? Gak usah pusing gimana cara metodenya. Tinggikan Yesus di toko. Orang datang. Kenapa saya bilang gini? Kan ada orang yang datang ke saya. Pak itu orang pak. Doanya gini. Dia buka toko laku. Tiba-tiba sebelah buka toko itu. Toko dia gak laku. Doanya gini. Malaikat tolong tutup orang-orang yang ke sana matanya. Biar ke tempat saya. Ngawur deh.
Amen. Kenapa Tuhan buat itu? Tuhan ingin pelihara saudara dan saya. Kemudian melalui kehidupan saudara dan saya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Raja Yesus dipermuliakan. Healing the land. Doa didengar Tuhan, pengampunan dosa, dan pemulihan negeri. Mari kita berdoa.